Di part 1, setelah Choiman dilempar bola basket oleh Humin, dia berpura-pura terkapar karena takut dihajar lebih dari itu, dan para anak buah Choiman yang lainnya juga pada ciut. Gak ada yang berani ngelawan. Akhirnya mereka menyerah dan disuruh pergi oleh Humin. Begitu Choiman dan gengnya kabur, Gotak langsung minta maaf pada Sien karena salah paham. Bahkan Humin yang biasanya kocak banget malah meminta Gotak untuk meminta maaf dengan lebih tulus pada Sien. Tapi Sien yang udah capek dengan semua drama malah ninggalin mereka begitu aja. Setelah itu, Sien sempat kepikiran soal masa lalunya. Ternyata memang benar, dia masih ngerasa bersalah soal kejadian Suho, temannya dulu yang hampir mati gara-gara insiden tarung bebas. Karena itu, Sien sebisa mungkin nahan diri supaya nggak ribut lagi. Takut nyakitin orang lain kayak dulu. Balik ke sekolah, Humin yang baru kelar dari skorsing langsung beresin sekolah dari anak-anak nakal. Orangnya super ekstrovert, kenal semua orang, tapi di bidang akademik, ya ampun, ketinggalan jauh dia. Gara-gara ribut kemarin, Humin, Gotak, Sien, dan Juntae dipanggil ke ruang guru. Mereka dapat hukuman untuk jadi relawan di festival mall. Kalau nggak mau, mereka akan diskors. Seiring waktu, persahabatan mereka makin kuat, kayak waktu Sien dulu temenan sama Suho dan Bumsok. Juntae lalu cerita soal aliansi gangster antar sekolah. Nah, disinilah peran Humin penting. Dia jadi benteng buat ngelindungin anak-anak SMA enjang dari pengaruh buruk geng itu. Katanya beberapa sekolah udah gabung ke aliansi, ya seperti Songjae dan Baekjin dari SMA lain. Nah, Baekjin ini malah jadi ketua pengawas aliansi. Alasan kenapa kemarin Choiman ngamelin HP teman-temannya ternyata buat syarat gabung ke geng itu. Tapi karena Humin nolak, akhirnya semua anak SMA enjang malah dijadiin target bully. Tapi Humin gak tinggal diam, dia terus lawan mereka meski akibatnya sering kena skors. Sementara itu, Choiman ketahuan kehilangan semua HP yang udah dikumpulin. Akhirnya dia dihajar dan dibawa ke hadapan Baekjin buat bertanggung jawab. Baekjin lalu nyuruh Songjae buat nemuin Humin. Tapi sebelum ketemu Humin, Songjae malah ketemu Sien dulu di toilet. Tanpa basa-basi, Songjae kenalan dengan beberapa pukulan. Untungnya Sien udah makin jago, bisa baca gerakan lawan dan menghindar. Saat keluar dari toilet, akhirnya Songjae ketemu Humin dan cerita kalau dia baru saja ngasih salam perkenalan ke anak baru. Humin yang dengar itu langsung sempat panas, takut Sien kenapa-napa. Tapi pas lihat Sien masih aman, dia agak tenang. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Baekjin, bukan cuma pemimpin aliansi, tapi juga murid paling jenius di sekolah. Dia mendapatkan nilai paling tinggi di sekolah, tapi jangan salah, kemampuan berantemnya juga ngeri banget. Bahkan waktu Choiman bawa pasukan buat nyerang dia, semuanya tumbang satu persatu, karena Baekjin bisa baca gerakan lawan, mirip kayak Sien gitulah. Ya namanya juga anak jenius. Setelah acara festival selesai, Humin ngajak Gotak, Juntae dan Sien untuk mampir ke rumah makan ayahnya. Tapi Sien menolaknya karena dia harus pergi. Di sana Gotak bercerita gimana Juntae berani balikin HP teman-temannya yang sudah dirampas oleh Choiman, dan Sien lah yang nolongin dia. Cerita itu bikin Humin makin kagum dan pengen temenan sama Sien, tapi beda cerita dengan Sien. Di sisi lain, saat Sien jenguk Suho di rumah sakit, tiba-tiba Songjae muncul dan ngajak Sien pergi. Ternyata dia dibawa ke markas aliansi, yaitu di tempat bowling, buat ketemu langsung sama Baekjin. Tapi Sien dengan tatapan tajamnya langsung ngomong, kalau lo masih berani ganggu rumah sakit tempat Suho dirawat, gua habisin. Baekjin pun setuju untuk berhenti, tapi dengan satu syarat, Sien gak boleh lagi deket-deket sama Humin. Di tempat lain, Humin dapat telepon dari polisi soal bokapnya yang kena masalah. Ternyata itu adalah ulah anak-anak suruhan Baekjin buat narik perhatian Humin.
Besoknya Xian ketemu Humin di ruang basket dan bilang kalau dia udah ketemu Baekjin. Intinya Xian gak mau ikut campur urusan mereka. Yang penting murid SMA Enjang jangan diganggu. Humin pun ngerti dan menghormati keputusan itu. Tapi suasana adem itu nggak lama. Xian mulai kelihatan murung lagi dan tanpa sengaja ketemu beberapa anak aliansi. Perlu diketahui, anak-anak SMA Enjang emang sering jadi target bully dari sekolah lain karena mereka gak gabung aliansi. Xian satu-satunya pengecualian. Hal yang sama juga dirasain Humin. Dia yang biasanya rame, tiba-tiba jadi pendiam dan langsung pulang habis sekolah. Tapi ternyata waktu Gotak dan Juntae lagi jalan pulang, mereka dicegat sama Songjae dan anak-anak aliansi. Gotak coba tahan mereka dan nyuruh Juntae untuk kabur. Tapi karena kalah jumlah, Juntae tetap dikejar-kejar. Dalam kepanikannya, Juntae sempat telepon Xian, ngasih kode supaya dia hati-hati. Walau nggak cerita detail, Xian langsung sadar ada yang nggak beres nih, karena dengar suara ribut di telepon. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergerak nyari Juntae. Di sisi lain, Humin datengin markas aliansi sendirian. Dia masuk tanpa takut walau tempat itu dipenuhi anak-anak aliansi. Begitu ketemu Baekjin, Humin langsung ngacak-ngacak meja kerjanya buat nunjukin kalau dia nggak gentar sama sekali. Ternyata alasan Baekjin manggil Humin adalah karena dia pengen Humin gabung aliansi. Soalnya Humin satu-satunya orang yang selalu berani nolak mereka. Berbeda dari SMA lain yang dipaksa gabung aliansi dengan kekerasan, Baekjin justru main halus ke Humin. Dia gak langsung menyerang, tapi malah ganggu orang-orang di sekitar Humin. Mungkin Baekjin sadar Humin gak akan bisa ditaklukkan pakai kekerasan. Begitu Humin mulai curiga ada yang gak beres, dia niat pergi. Tapi sayangnya udah ada beberapa anak aliansi yang ngeblok jalan di lorong. Disinilah kelihatan betapa gilanya kemampuan Humin. Meskipun sendirian dan kalah jumlah, dia tetap nekat ngelawan mereka satu persatu. Dan nyatanya dia berhasil bikin mereka babak belur. Untungnya sebelum semuanya makin kacau, Baekjin muncul dan nyuruh Humin berhenti. Dia bahkan dengan santai nyuruh Humin pergi, padahal anak buahnya baru aja dihancurin di kandang sendiri. Sementara itu di atap sekolah, Gotak dan Juntae yang sebelumnya dicegat Songjae lagi dihajar habis-habisan. Tapi nggak lama, Xian akhirnya muncul. Dan setelah lama nahan diri buat gak berantem lagi, kali ini dia gak bisa tahan. Mode brutalnya langsung aktif. Dengan cepat dia serang Songjae pakai pulpen andalannya. Harus diingat, pertarungan di jalanan gak ada istilah adil dan tidak ada aturan. Siapa yang berhasil menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Walaupun kalah secara teknik, Xian selalu bisa cari celah. Dan kali ini dia pakai pot tanaman buat ngecoh Songjae. Begitu Songjae lengah dan posisi kakinya goyah, Xian langsung ambil kacamata Songjae dan fokus serang kakinya. Dan hasilnya, Xian berhasil melemahkan Songjae. Pada akhirnya mereka berdua tumbang bersama. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Humin pun sampai ke sana. Biar lebih seru, lanjut part 3 ya.